keadilan. Senantiasa menjadi orang yang paling adil. Keadilan di dalam Islam bukan berarti persamaan. Beda. Keadilan adalah memberikan i'ta'u kulli dzi haqqin haqqah. Memberikan setiap orang yang memiliki hak, setiap yang memiliki hak-haknya tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Itulah keadilan dalam Islam. Bukan berarti emansipasi, persamaan laki dan perempuan, fakir miskin, yang pintar, yang bodoh, semuanya sama. Tidak. Bukan itu keadilan. Itu adalah zulm seperti itu. Kalau menyamakan semua orang, maka itu adalah kezaliman. Yang benar dalam Islam, keadilan adalah memberikan masing-masing yang berhak haknya. Kriteria ini dapat difahami dengan jelas sebagaimana yang disebutkan dalam kisah berikut, yaitu tatkala Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah, beliau menjalin ta'akhi, persaudaraan antara Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an dengan sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Nah, pada suatu hari Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda, dan ternyata Abu Darda sedang tidak di rumah. Dan sahabat Salman Al-Farisi ini melihat istrinya Abu Darda dalam keadaan compang-camping, tidak rapi pakaiannya, kusut. Maka dia bertanya, apa yang terjadi pada diri kalian wahai keluarga Abu Darda? Kok seperti ini? Kata dia, sungguhnya saudaramu sudah tidak butuh terhadap dunia. Itu maksudnya saudaranya Abu Darda sudah tidak butuh dunia. Artinya sudah tidak memperhatikan saya, dia sibuk dengan ibadah saja. Karena yaqumul lail wa yasumun nahar. Abu Darda kalau malam qiyamul lail semuanya, semalam suntuk, dan kalau siang puasa terus-menerus. Akhirnya istrinya sudah tidak memiliki peran apa-apa. Malam tidak bisa, siang pun tidak bisa. Maka esok harinya Salman Al-Farisi tidur dan menginap di rumahnya Abu Darda. Tatkala Abu Darda hendak qiyamul lail, salat malam, ditarik oleh Salman Al-Farisi. Kata dia, "Nam, tidurlah." Ketika mau bangun lagi, kata Salman Al-Farisi, "Nam, tidurlah." Dan ketika akhir malam, sepertiga akhir malam, baru diizinkan Abu Darda untuk qiyamul lail. Kata dia, "Al-an, silakan sekarang qiyamul lail." Kemudian pada akhir kisah ini Salman Al-Farisi mengatakan, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sungguhnya Tuhanmu memiliki hak yang harus engkau tunaikan. "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan." Sungguhnya dirimu juga punya hak untuk engkau tunaikan, yang harus engkau tunaikan. "Wa inna li zaujika 'alaika haqqan." Dan sungguhnya istrimu juga punya hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan juga. "Wa inna li zaurika 'alaika haqqan." Dan tamumu juga punya hak yang harus engkau tunaikan. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Kata Salman, maka berikanlah setiap pemilik hak tersebut haknya. Jangan dikurangi. Hak Allah apa? Diibadahi dengan sempurna. Tidak ada pemberian ibadah kepada selain Allah. Maka berikan ini hak ini. Istrinya apa? Nafkah, dihubungi, nafkah batin dan lahir. Maka berikan hak. Dirimu punya hak, istirahat, tidur. Berikan haknya. Begitu juga tamu punya hak, berikan hak tamu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah. Kemudian mendengar alasan ini, Abu Darda melaporkan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW tersenyum dan membenarkan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an. Dia mengatakan, laqad sadaqa Salman. Sungguhnya Salman telah benar. Itu hendaknya engkau memberikan setiap hak, setiap pemilik hak-haknya. Inilah keadilan. Inilah salah satu kriteria utama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu senantiasa adil. Semuanya kita sadar seperti yang dinyatakan oleh sahabat Salman, bahwasanya Allah punya hak atas kita, yaitu kita murnikan seluruh macam ibadah, seluruh macam ketaatan, seluruh macam pengagungan, seluruh macam syariat, semuanya hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita, diri kita, saudara kita, istri kita, masyarakat kita punya hak atas kita, maka seluruh hak ini kita tunaikan tanpa dikurangi dan tanpa
Tambahi, inilah keadilan. Inilah keadilan yang dilupakan oleh kebanyakan umat di zaman ini. Keadilan di zaman ini, di zaman kita ini hanya merupakan simbol untuk mencapai cita-cita. Keadilan hanya dipahami bahwasanya kalau orang korupsi artinya tidak adil. Tapi kalau orang sujud kepada kuburan tapi dia tidak korupsi dikatakan adil, telah menegakkan keadilan. Keadilan apa ini? Padahal Allah telah menyatakan inna syirka la dzulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itulah kezaliman, kelaliman, tindak ketidakadilan yang paling besar. Kalau umat Islam, kalau kita ingin menegakkan keadilan, maka tegakkanlah keadilan yang paling besar ini. Perangilah kesyirikan, perangilah bentuk pengkultusan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat kita di Indonesia, betapa banyak berjuta-juta kuburan yang disembah, kuburan yang dikultuskan, tapi tidak pernah ada satupun yang demo nuntut agar kuburan tersebut ditutup. Tapi kalau ada satu saja pejabat yang korupsi, subhanallah, demo besar-besaran. Ada satu orang yang dibunuh, demo besar-besaran. Tapi ketika berjuta-juta orang sujud di kuburannya Wali Songo, kultus kepada berhala, kultus kepada patung-patung Buddha yang ada di Prambanan, yang ada di Borobudur, mencari berkah, minta keberkah kepada wali-wali, tidak pernah ada yang demo. Kenapa demikian? Karena pemahaman keadilan yang ada di masyarakat kita telah hancur. Keadilan hanya artinya adalah mendapatkan gaji, mendapatkan hak, mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan. Itulah keadilan di masyarakat kita. Keadilan dalam Islam tidak seperti itu. Memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak-haknya tanpa dikurangi. Dan hak yang paling besar adalah hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis lain dinyatakan bahwasanya ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Perhatikan, Allah Rasul menyatakan hak. Dan ternyata hak Allah di masyarakat kita telah dirampas habis-habisan oleh umat Islam. Sebelum umat Nasrani, umat Islam telah merampas hak Allah, menginjak-injak hak Allah. Tapi tidak pernah ada yang demo, tidak ada yang pernah nuntut, tidak ada yang pernah minta agar dibikin undang-undang, parlemen membuat undang-undang anti syirik, korupsi ditentang mati-matian, tapi hak Allah tidak pernah diingat-ingat, tidak pernah diminta, tidak pernah dituntut untuk membuat undang-undang tentang anti syirik. Padahal ini hak yang paling besar, hak yang paling agung, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala. Rasul seperti dalam hadis Mu'ad tadi, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya? Kemudian pada akhirnya Rasul menyebutkan hak Allah, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hak Allah adalah agar seluruh manusia beribadah hanya kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Inilah hak paling besar, inilah keadilan dalam Islam, yaitu memberikan setiap pemilik hak-haknya. Allah punya hak, maka tegakkan. Manusia punya hak, maka tegakkan. Istri kita punya hak, tegakkan. Diri kita punya hak, tegakkan. Berikan masing-masing hak ini perhatian sesuai dengan porsinya. Hak yang paling agung adalah hak Allah, maka berikanlah perhatian kita yang paling besar kepada hak Allah. Kalau walaupun saya tidak setuju dengan metode demo, tapi kalau memang kita ingin menuntut, maka hal yang paling dituntut pertama kali adalah hak Allah. Perangilah kesyirikan yang telah merajalela di masyarakat sebelum kita memerangi tindak kezaliman yang lainnya. Inna syirka la dzulmun adzim. Kezaliman yang paling besar adalah kezaliman merampas hak Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus diperangi. Inilah persatuan yang harus kita bina, yaitu memberikan hak kepada pemilik haknya tanpa dikurangi sedikit pun dan tanpa ditambah sedikit pun. Allah punya hak, berikan hak Allah. Manusia punya hak, berikan hak manusia. Diri kita punya hak, maka berikanlah diri kita hak kita. Begitu juga Rasulullah SAW punya hak. Dia sebagai Rasul, yaitu dengan ditaati, ditinggalkan perintahnya, dijauhi larang-larangannya, dan dijalankan perintahnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Hak yang paling agung yang kedua adalah hak Rasulullah SAW. Karena kita semua umat Islam mengikrarkan bahwasanya rukun utama agama kita adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Jadi hak yang kedua adalah otomatis hak Rasulullah.